Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Di video ini kita akan belajar mengenai eloquent relationship. Jadi misalnya di sini kita ingin menampilkan ini ya, kolom untuk kategori. Oke, kita ke kode editor, kita coba cek di ini ya, migration food. Kita lihat di sini kan kolomnya kategori ID. Nah, kalau kita munculkan seperti ini, misalnya index food, kita coba pasang dulu tabelnya. Oke, nah kita pasang di bawah slug saja ya. Oke, di sini. Oke, kategori udah. Nah, kemudian ini slug kita copy aja. Lalu di sini kita rubah misalnya kategori ID. Oke, seperti ini ya. Nah, tentunya bukan kita tampilkan seperti ini ya. Jadi yang kita tampilkan adalah kategorinya. Nah, kita coba cek di model. Ini food model. Belum ada ya, belum ada relationship dari food ke kategori ya. Jadi kita mesti buat di sini sebuah function public function kategori. Oke, seperti ini. Nah, kita kembalikan yaitu belongs to, karena relasinya adalah dari kategori ke food satu ke banyak. Oke, alias kategori ID yang di tabel food itu bawaan dari punyanya kategori ya. Punyanya tabel kategori. Jadi kita gunakan belongs to. Oke, jadi di sini kita return this belongs to. Nah, kita pakai kategori ini model kategori class. Kemudian di sini kolom origin key-nya, oke, origin key yang di tabel food ya. Jadi kita gunakan kategori ID. Kemudian di sini owner key-nya yaitu yang ini ya, tabel di kategori yaitu ID. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, setelah dari sini sebenarnya sudah bisa kita gunakan ya untuk tabel food ini. Nah, jadi penggunaan untuk relationship itu ada dua model di Laravel. Ada yang menggunakan ini ya, ini ada eager loading, kemudian ada lazy loading. Nah, eager loading ini yang mana? Eager loading ini yang kita jabarkan terlebih dahulu, yang kita sudah panggil saat kita akses controllernya nih. Nah, di sini ya, di index. Nah, kita bisa gunakan ini with. Oke, kayak gini ya. With, lalu kita buat kategori. Nah, kategori ini yang di ini ya, di model kategori, yaitu function kategori. Jadi harus sama nih penamaannya di sini ya. Oke, nah itu eager loading. Jadi kalau kita coba ya, nah kita print aja di sini food. Oke, kita refresh. Nah, bisa dilihat. Itemnya ini weights, ini array 3 ya. Oke, ini. Nah, bisa dilihat. Oke, atributnya ini, kemudian relationship-nya atau relasinya itu kategori di sini ya. Sudah ada nih kategori. Nah, seperti ini ya kalau gunakan yang eager loading. Oke, kita matikan aja ini. Nah, kita kembalikan. Nah, kemudian dari sini eager loading kita gunakannya gimana? Di view-nya sini. Nah, untuk di view kita tinggal gunakan seperti ini, row kategori. Jadi kita panggil
nama kelas di sini ya, ini kategori. Kemudian name. Oke, kita refresh. Udah ya? Dapat. Nah, lalu gimana caranya yang gunakan lazy loading? Nah, yang lazy loading itu berarti kita tidak panggil default controller. Di sini kita tidak perlu. Oke, kita hilangkan aja ini. Nah, kita langsung panggil di sini. Jadi kita memanggil row kategori function yang di food sini ya. Oke, index food di sini row kategori, kemudian name. Jadi kalau kita refresh hasilnya sama saja, oke, tidak masalah ya. Nah, jadi pertanyaannya kapan menggunakan eager loading, kapan menggunakan lazy loading? Ya, kalau kita gunakan Laravel, nah kita bisa gunakan aja lazy loading. Jadi dengan begitu dia ini ya, dia tidak memberatkan saat kita eksekusi pertama kali nih. Jadi query-nya akan dipanggil jika dibutuhkan, jika kita menggunakan yang lazy loading. Oke, ini ya. Jadi kalaupun ini kita tidak pakai misalnya, nah ya udah berarti ini aja kan, tidak ada masalah di sini dengan query-nya. Tapi kalau kita gunakan yang with di sini, lalu di view-nya kita tidak gunakan, tidak pakai di sini, ya berarti fungsi with di sini agak ini ya, mubazir. Nah, jadi untuk yang with kayak gini, ini baiknya kalau kita memang misalnya menggunakan yang inersia atau ini ya, mau ngambil data dari front end, misalnya JS, JavaScript ya. Nah, itu kita bisa gunakan langsung aja with, jadi langsung tampil. Tapi kalau kita gunakan Laravel, ya udah kita pakai aja yang lazy loading. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi untuk lazy loading apakah hanya menggunakan ini belongs to? Bebas ya, mau gunakan yang has many, kemudian has once. Jadi intinya kita manggil data relation itu seperti ini. Nama fungsinya di model sini. Oke, kemudian namanya. Oke, jadi bisa ya bertingkat juga, misalnya kategori, kemudian nanti ada subkategori kayak gini, lalu namanya, nah itu bisa ya, bebas. Oke, jadi demikian latihan kita untuk penggunaan Eloquent Relationship. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.